Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Febianti dengan NIM 5012000027 dari kelas 5A, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin, Kota Jambi. Pada video ini saya akan learning dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan. Yang pertama yaitu konsep dasar matematika dan bisnis. Matematika ekonomi merupakan suatu cabang matematika yang membahas masalah ekonomi dengan pendekatan dan lambang-lambang ekonomi dengan memanfaatkan konsep dan teknik perhitungan yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang terjadi. Pada matematika ekonomi ini juga menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu pembahasan masalah tersebut. Kemudian matematika dan model ekonomi. Jadi matematika merupakan alat bantu menganalisis model dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan harga jual, laba dan rugi, bunga pinjaman, pajak dan lainnya. Kemudian juga membantu dalam mengelola dan menilai rencana bisnis dan pembangunan baik dalam skala kecil, menengah, ataupun besar. Kemudian fungsi dari teori ekonomi mikro. Fungsi pada teori ekonomi mikro ini dalam ekonomi mikro membahas tentang permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah suatu barang atau jasa yang diminta. Bunyi hukum permintaan ini yaitu apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan jika harga turun, maka jumlah yang diminta akan bertambah. Lalu fungsi penawaran. Fungsi dalam penawaran ini yaitu menghubungkan antara variabel-variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Bunyi hukum penawaran ini yaitu apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan berkurang. Nah, pada suatu pasar dikatakan berada dalam posisi seimbang apabila jumlah barang yang diminta pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian fungsi biaya, permintaan, dan laba. Biaya yang termasuk ke dalam pembahasan ini yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu barang. Pada biaya produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap yang merupakan biaya yang besarannya tetap, dan biaya ini tidak bergantung pada jumlah produk yang akan diproduksi atau dihasilkan. Kemudian ada biaya variabel, merupakan biaya yang besarannya berubah-ubah, dan besarnya biaya ini bergantung pada jumlah produk yang diproduksi atau dihasilkan. Kemudian biaya total yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah barang. Lalu ada biaya rata-rata yang merupakan besarnya biaya tetap dan biaya variabel untuk menghasilkan barang. Lalu ada biaya marginal, merupakan biaya tambahan
yang dikeluarkan untuk menambah setiap satuan per unit yang dihasilkan pada produksi. Apabila jumlah produk yang dihasilkan meningkat, maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Kemudian penerimaan. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi atau yang laku terjual. Semakin besar barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Kemudian laba. Laba ini merupakan hasil dari penerimaan yang dikurangi oleh biaya-biaya lalu kemudian pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak ini merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa. Pengaruhnya pada keseimbangan pasar yaitu pajak dikenakan pada harga penjualan itu akan menambah harga barang yang ditawarkan. Kemudian subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Dengan pemberian subsidi tadi, maka harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.